This call is now being recorded. Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Jadi seperti yang diinfokan tadi ya di grup, karena melihat kondisi cuaca ya yang hujan dari semalam dan beberapa mungkin termasuk saya terkendala untuk bisa berangkat sesuai dengan jadwal ya ke kampus. Maka kita sepakati hari ini perkuliahan kita laksanakan secara daring saja gitu ya. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Jadi kita sudah masuk ke pembahasan baru. Kalau sebelumnya kita bahas adalah persamaan diferensial biasa, kemudian metode-metode apa saja yang bisa kita lakukan gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau persamaan diferensial biasa tentu artinya turunan atau persamaan diferensial di sana, variabel-variabel yang mempengaruhinya hanya ada satu variabel saja tentunya ya, gitu ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada hari ini adalah persamaan diferensial parsial ya. Persamaan diferensial parsial, teman-teman tentu sudah mengenal sebelumnya di Vismart 1 ya, terkait dengan turunan parsial ya. Turunan parsial yaitu turunan dari suatu fungsi ya, suatu fungsi yang memiliki variabel yang banyak, lebih dari satu. Bisa saja variabelnya itu adalah variabel ruang, misalkan variabel X, Y, dan Z, kemudian variabel lain gitu ya, misalkan ditambah dengan variabel waktu ya. Oke, baik, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan persamaan diferensial parsial, kemudian bagaimana kita bisa menemukan ya solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut. Jadi metode-metode apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial ya. Oke, jadi sebelumnya tentu kita perlu mengenal ya apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial parsial itu sendiri. Nah, jadi persamaan diferensial parsial yang biasanya disingkat dengan PDP, nah itu adalah persamaan yang melibatkan satu ya. Jadi bisa satu atau lebih turunan parsial ya. Jadi dia memiliki turunan parsial tentunya di sana ya. Nah, kalau persamaan kita memiliki turunan parsial di sana, sudah tentu bahwa fungsinya adalah fungsi multivariabel ya. Jadi variabelnya lebih dari satu ya. Nah, namun ada kasus khusus nanti di mana mungkin saja variabelnya hanya satu ya, yaitu variabel X. Nah, tapi kita lakukan pendekatan secara pendekatan diferensial parsial sehingga kita tentukan solusinya nanti seperti apa ya, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk solusinya ya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan solusi ya dari persamaan diferensial parsial ini. Nah, jadi solusi dari suatu persamaan diferensial parsial adalah bentuk fungsi yang memenuhi PDP tersebut. Ya, sama dengan persamaan diferensial biasa ya. Jadi misalkan kita sebelumnya sudah membahas terkait dengan persamaan diferensial biasa, misalkan Y double aksen ditambah 2Y tambah X sama dengan 0, misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana yang disebut sebagai solusi adalah tentu Y ya. Y, nilai atau suatu fungsi Y yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Ya, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Jadi ada metode deret kemarin ya. Jadi kita misalkan solusinya adalah sigma n sama dengan 0 sampai hingga an x pangkat n ya. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan diferensial biasa kita, kemudian kita cari ya. Jadi solusi yang memungkinkan dan memenuhi persamaan tersebut apa gitu ya. Kemudian ada metode yang lebih umum, kita gunakan metode Frobenius ya.
seperti itu. Jadi hampir sama ya. Jadi solusi dari suatu persamaan diferensial parsial adalah bentuk yang memenuhi persamaan diferensial parsial tersebut ya. Nah, kemudian tentu ada order juga ya. Jadi sama seperti persamaan diferensial biasa, misalkan Y double aksen ditambah 2XY aksen ditambah Y gitu ya. Berarti ini order 2, 1, 0 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi order dari suatu persamaan diferensial parsial adalah turunan paling tinggi gitu ya. Misalkan do kuadrat U per do X kuadrat, artinya ordernya adalah order 2 gitu ya. Jadi yang kita lihat di sana adalah turunan yang paling tinggi gitu ya. Jadi kalau order 3 berarti do pangkat 3 U per do X pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Yang muncul nanti pada persamaan diferensial parsial yang kita jumpai gitu ya pada persoalan kita ya. Oke. Nah, jadi kenapa ini penting kita pelajari, karena banyak sekali persoalan dalam fisika yang dirumuskan atau diformulasikan dalam bentuk persamaan diferensial parsial ini ya. Jadi menyatakan bagaimana besaran fisis berubah ya terhadap variabel ruang dan atau variabel waktu gitu ya. Nah, tentunya ini sangat penting sekali pemahaman terkait dengan persamaan diferensial parsial ini untuk persoalan-persoalan fisis ya. Misalkan kalau variabel ruang, misalkan medan ya. Jadi teman-teman juga membahas terkait dengan medan magnet dan medan listrik pada kuliah listrik magnet. Nah, tentu solusi dari persamaan diferensial parsial ini sangat penting sekali untuk teman-teman pahami. Gitu ya. Kemudian contoh variabel ruang berikutnya adalah misalkan terkait dengan temperatur ya, panas ya. Panas, kemudian persamaan difusi ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk bisa teman-teman pahami ya. Kemudian nah di sini ada kata dan atau ya. Jadi bisa hubungan antara variabel ruang dan waktu ya. Jadi persamaan diferensial parsial yang memiliki variabel ruang dan waktu di sana tentunya adalah persamaan gelombang ya. Ya, jadi untuk bisa memahami persamaan gelombang yang juga akan teman-teman pelajari nanti di listrik magnet terkait dengan gelombang elektromagnetik ya. Tentu teman-teman juga perlu memahami ya persamaan diferensial parsial ini, karena persamaan gelombang itu diformulasikan dalam bentuk persamaan diferensial parsial ya, seperti itu ya. Nah, itu pengantar terkait dengan persamaan diferensial parsial ini ya. Nah, kemudian ini ya, persamaan diferensial parsial yang akan sering teman-teman jumpai nanti pada persoalan fisis ya. Yang pertama adalah persamaan Laplace. Ini juga sudah kita pelajari pada bab sebelumnya pada pembahasan kita terkait dengan transformasi ya. Transformasi koordinat ya. Koordinat atau koordinat lengkung ya. Koordinat lengkung. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya bentuk-bentuknya gitu ya. Jadi tentunya operator atau Laplacian ini bergantung pada sistem koordinat ya. Sistem koordinat ya. Sangat bergantung pada sistem koordinat ya. Kalau kita gunakan koordinatnya adalah koordinat Kartesian ya, tentu kita bisa mengetahui ya bahwa misalkan kita memiliki suatu Laplacian dari ini adalah U di sini adalah medan skalar tentunya, medan skalar ya.
U di sini adalah medan skalar. Jadi Laplacian dari suatu medan skalar, tentu kita teman-teman telah memahami sebelumnya bahwa Laplacian dari suatu medan skalar adalah nabla kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat tambah do kuadrat U per do Z kuadrat ya. Nah ini untuk koordinat Kartesian ya. Jadi teman-teman sudah memahami sebelumnya dengan transformasi koordinat menggunakan koordinat lengkung, bagaimana Laplacian untuk sistem koordinat lengkung gitu ya. Baik itu misalkan silinder, kemudian bola, kerucut dan lain sebagainya ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Yang perlu teman-teman cari di sana adalah faktor skala ya. Faktor skala ya. Jadi H1, H2, H3-nya bagaimana gitu ya. Kalau tentunya kita bekerja pada koordinat ruang 3 dimensi ya. Ya 3 dimensi tentunya di sini ya, X, Y, Z ya. Oke. Itu ya. Kemudian yang kedua yang akan sering teman-teman temui juga adalah ini ya. Laplacian dari suatu medan skalar ini membentuk suatu fungsi f gitu ya, yang kita sebut nantinya sebagai persamaan Poisson ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya di persamaan yang pertama ini, persamaan Laplace dan persamaan Poisson ini memiliki kemiripan bentuk di sini. Dan yang perlu teman-teman pahami adalah persamaan Laplace di sini adalah bentuk khusus dari persamaan Poisson ya. Kenapa disebut sebagai bentuk khusus dari persamaan Poisson? Karena kalau fungsi ya pada persamaan Poisson ini sama dengan 0 ya. Jadi jika f sama dengan 0, tentu dia akan memenuhi persamaan Laplace. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian nah itu kemudian yang ketiga adalah persamaan difusi. Ya, jadi persamaan difusi di sini mengaitkan antara Laplacian dari suatu medan skalar ya dengan turunan orde 1 ya, turunan orde 1 dari medan skalar tersebut terhadap waktu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Laplacian itu bergantung pada variabel ruang, kemudian ada variabel waktu juga di sini gitu ya. Nah, makanya di sini ada dinyatakan dan atau gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara besaran fisis dan perubahannya terhadap variabel ruang dan variabel waktu gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah persamaan difusi ya. Jadi nabla kuadrat U sama dengan alfa kuadrat do U per do T ya. Ini disebut sebagai persamaan difusi ya. Kemudian nah ini yang kita singgung tadi terkait dengan persamaan gelombang yang tentunya akan sangat banyak sekali teman-teman temui nantinya gitu ya, persamaan gelombang baik itu pada mata kuliah fisika modern, kemudian mata kuliah listrik magnet ya, akan teman-teman temui persamaan gelombang ini. Kemudian di mata kuliah gelombang dan optik, nah tentu ini akan teman-teman temui ya, bentuk persamaan diferensial parsial yang seperti ini ya. Ini mengaitkan hubungan antara suatu besaran fisis dengan konstanta atau besaran ruang di sini dan variabel waktu ya. Jadi Laplacian dari suatu medan skalar ya, kemudian berkaitan dengan turunan orde kedua dari medan skalar tersebut terhadap waktu ya. Nabla kuadrat U sama dengan beta kuadrat do kuadrat U per do T kuadrat ya. Ini yang kita sebut nantinya sebagai persamaan gelombang ya. Jadi sebagaimana yang telah disinggung tadi bahwa U di sini adalah suatu medan ya. Suatu medan bukan kota di sini ya. Jadi
medan ya, sama dengan gravitasi ya, disebut sebagai medan gravitasi. Kemudian kalau listrik disebut sebagai medan listrik, kemudian kalau magnet disebut sebagai medan magnet. Jadi medan adalah suatu fungsi yang bergantung pada variabel ruang gitu ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, misalkan kita memiliki suatu magnet ya, suatu magnet, kemudian semakin dekat, tentu medan magnet yang dirasakan oleh suatu benda yang dipengaruhi magnet tersebut akan semakin kuat ya, medan magnet yang dirasakan gitu ya. Nah, artinya fungsinya itu bergantung pada ruang ya, bergantung kepada jarak seperti itu ya. Begitu juga gravitasi ya. Begitu juga dengan medan listrik ya. Oke, jadi medan skalar ya. Baik statik, jadi statik artinya tidak bergerak gitu ya. Artinya tidak ada perubahan dari besaran fisis tersebut akibat adanya fungsi waktu ya. Jadi kita lihat di sini ya, tidak ada fungsi waktu di sini. Jadi tidak bergantung kepada waktu ataupun dinamik ya, atau dinamis ya di sini ya. Persamaan difusi adalah persamaan yang dinamis, kemudian persamaan gelombang tentu persamaan yang dinamis ya, berubah atau bergantung pada waktu ya. Jadi pembahasan terkait dengan persamaan diferensial parsial akan kita fokuskan pada 4 persamaan ini ya, yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisis ya. Persamaan Laplace, Poisson, difusi, kemudian persamaan gelombang nantinya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, tentunya yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalau kita sudah memformulasikan atau merumuskan suatu besaran fisis yang akan kita cari gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan diferensial tersebut ya, sehingga kita bisa mendapatkan solusinya seperti apa gitu ya. Misalkan terkait dengan fungsi temperatur gitu ya, kita bisa nyatakan dalam bentuk persamaan Laplace. Nah, setelah kita nyatakan dalam persamaan Laplace, lalu apa gitu ya? Bagaimana kita bisa mencari solusinya gitu ya? Atau misalkan difusi ya, atau persamaan gelombang. Misalkan kita merumuskan bentuk gelombang elektromagnetik tentunya dengan menggunakan persamaan gelombang ini. Nah, namun bagaimana solusinya gitu ya? Bentuk gelombangnya seperti apa? Dari solusi itu tentunya kita bisa mengetahui amplitudonya berapa, kemudian kecepatan cepat rambat gelombangnya seperti apa gitu ya, kemudian panjang gelombangnya seperti apa, fasanya bagaimana. Nah, bagaimana cara kita menentukan? Tentu kita harus menyelesaikan ya, kita harus menyelesaikan persamaan diferensial parsial tersebut ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ya persamaan diferensial parsial ya. Oke, yang pertama tentu ini ya. Jadi kalau kita punya suatu persamaan, katakanlah fx ya sama dengan dy per dx, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita ingin mencari y, tentu mudah saja ya. Kita cari integralnya ya, kita integralkan ini ya. Misalkan kita memiliki suatu fungsi seperti ini ya, katakanlah a gitu ya. Jadi dy per dx sama dengan a ya. Kita ingin mencari solusinya. Nah, tentu mudah saja kita integralkan ya. Jadi dy sama dengan a dx seperti itu ya. Kita integralkan berarti y sama dengan integral ini ya, a gitu ya. Kemudian integral dari dx ya, x ditambah suatu konstanta seperti itu ya. Jadi tentu
ini bisa teman-teman pahami ya, konsep ini gitu ya. Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mencari atau menemukan solusi dari persamaan diferensial yang akan kita bahas di sini adalah persamaan diferensial parsial, yaitu dengan menggunakan integral ya, menggunakan integral. Jadi sama dengan penyelesaian persamaan diferensial biasa ya, yang kita contohkan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kalau karena kita membahas persamaan diferensial parsial, tentu ada banyak variabel di sana gitu ya. Jadi lebih dari satu variabel. Yang bisa kita lakukan adalah metode separasi variabel, atau kita pisahkan variabelnya satu-satu gitu ya, sehingga bisa kita tentukan solusinya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan transformasi pada integral tersebut ya. Jadi kita bisa gunakan transformasi Laplace atau kita gunakan transformasi Fourier ya, untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial parsial tersebut ya. Oke, kemudian mungkin teman-teman belum ambil ya fisika komputasi, mungkin nanti di semester ada yang sudah ngambil, belum mungkin ya. Jadi kalau penyelesaian secara numerik ya mungkin di semester 5 teman-teman akan ambil nanti ya fisika komputasi. Nah, jadi persamaan diferensial parsial juga bisa kita selesaikan secara numerik ya, menggunakan komputasi. Ini kita tidak akan pelajari, teman-teman akan pelajari ini pada perkuliahan fisika komputasi nantinya ya, seperti itu ya. Oke, kita akan bahas penyelesaian persamaan diferensial parsial ini dengan menggunakan integral seperti apa gitu ya. Oke, baik, kita bahas suatu contoh soal. Misalkan kita memiliki suatu persamaan diferensial parsial, jadi saya singkat saja menjadi PDP di sini. Carilah solusi dari persamaan diferensial parsial yang berbentuk do kuadrat U XY ya. Nah, artinya medan skalar kita adalah medan skalar yang dipengaruhi atau memiliki dua variabel ya. Ya, jadi variabelnya adalah variabel X dan variabel Y ya. Jadi do kuadrat U XY per do X do Y sama dengan X kuadrat Y ya. Jadi ini yang merupakan persamaan diferensial parsial kita ya. Kita diminta untuk mencari solusi yang tentunya memenuhi persamaan diferensial parsial ini ya. Nah, kemudian ada syarat tambahan di sini. Jadi syaratnya adalah U, fungsi medan skalar ini, pada saat X-nya bernilai sembarang, X-nya bernilai sembarang, ya, X-nya bernilai sembarang, kemudian Y-nya bernilai 0 ya. Jadi X-nya sembarang, Y-nya bernilai 0, maka medan skalarnya adalah X kuadrat ya. Ini syarat batas yang pertama. Oke, kemudian syarat batas yang kedua adalah U, pada saat X-nya adalah 1, Y-nya sembarang di sini, maka fungsi dari medan skalarnya tersebut adalah berbentuk ini ya, cos Y. Oke, kita tentu paham ya bahwa ini ya bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini. Jadi do kuadrat U per do X do Y ya, itu sama dengan do per do X dikali atau do per do X turunan dari fungsi ini, do per do X dari do U per do Y ya. Kita pisahkan seperti ini ya. Jadi bentuk ini kita pisahkan seperti ini ya. Jadi do kuadrat U per do X do Y adalah do per do X dari do U per do Y ya. Nah, ini yang sama dengan ini tadi ya, X kuadrat Y.
Oke. Nah, tentu untuk mencari ini, ya, untuk mencari bagian ini, bagaimana caranya? Tentu kita bisa ubah seperti ini ya. Ini sama saja dengan do, ya, dari do U per do Y sama dengan, kan ini bisa kita kalikan ke sini ya, jadi X kuadrat Y do X. Seperti itu ya. Oke, untuk mencari bagian ini saja, tentu ini perlu kita integrasikan ya. Integrasikan bagian yang sebelah kiri, tentu bagian yang sebelah kanan juga perlu diintegrasikan. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini. Ya. Jadi, do U per do Y sama dengan integral dari X kuadrat Y dx. Ya. X kuadrat Y dx. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita melakukan integrasi terhadap dx, ya, sehingga Y bisa kita nyatakan sebagai suatu konstanta. Oke ya. Jadi Y adalah suatu konstanta, jadi kita keluarkan saja Y gitu ya. Kemudian integral dari X kuadrat tentunya adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Sehingga kita akan dapatkan sepertiga X pangkat 3 Y ditambah suatu konstanta ya. Ini adalah suatu konstanta. Nah, karena kita melakukan integrasi terhadap X, ya, fungsi Y bisa kita anggap sebagai konstanta. Jadi konstanta yang di sini bisa kita nyatakan dalam suatu fungsi variabel Y. Ya. Jadi Fy di sini adalah konstanta integrasi terhadap fungsi X. Gitu ya. Karena kita melakukan integral terhadap fungsi X, maka konstantanya bisa saja dalam bentuk fungsi Y. Ya. Jadi untuk memudahkan kita buatkan saja seperti ini ya, fungsi Y. Oke, nah jadi ini bisa teman-teman pahami ya, ini tinggal dikali silang saja ke sini gitu ya, kita dapatkan seperti ini. Nah untuk mendapatkan do U per do Y saja artinya ini perlu kita integralkan ya, kiri diintegralkan tentu di kanan juga perlu kita integralkan ya, seperti itu ya. Nah kemudian sama kita sudah dapatkan do U per do Y, tinggal kita kalikan saja ke sini ya, ini sudah kita dapatkan tadi ini. Tinggal kita kalikan saja ke sini, gitu ya. Sehingga kita bisa integralkan ini, kemudian integralkan lagi, kita akan dapatkan U ya. Jadi U XY sama dengan, ini sudah saya integralkan ya, atau saya tuliskan di sini saja, ini kita kalikan ke sini, artinya ini akan menjadi do U sama dengan 1/3 X pangkat 3 Y. Kemudian dikali dengan do Y, ya, ditambah, tentu ini juga dikali dengan do Y, gitu ya, F, Y, do Y, seperti itu ya. Nah, yang kita butuhkan hanya U saja, jadi U tentu ini adalah integral ya, dari DU ya. Jadi U kita dapatkan seperti ini, ya, gitu ya. Nah, jadi U kita integralkan ini. Nah, sekarang yang kita integrasikan adalah terhadap Y, ya, terhadap Y. Nah, maka X di sini adalah suatu konstanta, ya. Karena integrasi kita adalah terhadap Y, ya. Nah, X-nya sebagai konstanta. Jadi bisa kita keluarkan saja tentunya, ya. 1/3 X pangkat 3 integral Y dy, ya. Ditambah ini ya, ini kita integralkan semua ya. Ini juga kita integralkan ya. Artinya integral di sini adalah milik semua sampai di sini ya. Oke, integral dari Y dy adalah tentunya 1/2 Y kuadrat ya. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Jadi kita dapatkan 1/6 ya, X pangkat 3 Y kuadrat ya, ditambah integral dari Fy dy tentu adalah Fy ya. Jadi untuk membedakan fungsi integran dengan hasil integral, jadi saya buat di sini fungsi integrannya dalam bentuk fungsi f kecil ya.
Kemudian F besar di sini adalah hasil integrasi ini ya. Oke. Kemudian karena kita melakukan integrasi di sini ya terhadap dy, tentu integrasi menghasilkan konstanta di sana ya, sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Nah, karena integrasi kita terhadap y, jadi bisa saja kita anggap fungsi x merupakan konstanta dari integrasi tersebut ya, ditambah suatu konstanta ya, di mana konstantanya berbentuk suatu fungsi x ya, gx ya. Jadi gx di sini adalah suatu konstanta integrasi ya terhadap y ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah menemukan ya u tersebut gitu ya, untuk mengetahui solusinya nanti dari persamaan diferensial parsial kita. Jadi u-nya adalah seperti ini ya. 1/6 x pangkat 3 y kuadrat tambah f y tambah g x ya. Oke, ini hanya catatan saja, sudah dijelaskan tadi. Jadi FY ini saya tuliskan kapital seperti ini untuk membedakan ya. Jadi ini adalah suatu hasil integrasi dari ini adalah integrannya ya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah masukkan syarat-syarat batas yang ada pada persoalan kita tadi gitu ya. Jadi ada 2 syarat batas di sini. Jadi kita masukkan syarat batas yang pertama, jadi pada saat x-nya sembarang dan y-nya sama dengan 0, maka medan skalarnya adalah x kuadrat ya. Jadi kita masukkan dalam persamaan ini ya. Kita masukkan ke persamaan ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau y-nya di sini 0 ya, y-nya di sini 0 artinya ini adalah 0. Oke ya, jadi kita masukkan ke persamaan yang ini. Solusi yang kita dapatkan tadi. Ya. Jadi x-nya sebarang, y-nya 0. Jadi pada saat y-nya 0, ini y kuadrat di sini, tentu ini adalah 0. Ya. Kemudian fy, f 0 di sini ya. Kemudian gx, ya, x-nya sembarang. Jadi kita tuliskan saja. Ya, jadi pada saat y-nya 0, kemudian fungsi ini dia menjadi x kuadrat. Nah, sehingga kita tuliskan ya. Jadi x kuadrat, kemudian ini 0, berarti 0 ditambah gitu ya. Fy, y-nya 0 ditambah gx ya, sama dengan x kuadrat ya. Sehingga nanti dengan melakukan aljabar biasa gitu ya, kita pindah ruas saja. Nah, sehingga kita bisa dapatkan gx-nya. Konstanta integrasi terhadap fungsi y bisa kita dapatkan ya. Jadi gx sama dengan x kuadrat dikurang f0 ya. Seperti ini ya. Nah, sehingga karena gx-nya tadi sudah kita dapatkan, ini bentuk fungsi yang kita dapatkan tadi. Nah, maka gx yang ada di sini ya bisa kita substitusikan ke persamaan kita. Gitu ya. Nah, sehingga solusi kita akan menjadi 1/6 x pangkat 3 y kuadrat f y, kemudian ini adalah gx-nya tadi ya, gx-nya adalah ini, kita substitusi saja ya, menjadi x kuadrat dikurang f0 ya. Nah, ini setelah kita masukkan syarat batas yang pertama ya. Nah, kemudian kita masukkan syarat batas yang kedua. Kita masukkan syarat batas yang kedua, yaitu pada saat x sama dengan 1. Ya. Pada saat x sama dengan 1, kemudian y-nya sembarang, maka medan skalarnya akan berbentuk atau solusinya akan berbentuk cos y. Nah, jadi ini kita substitusikan ke sini. Ya. Kemudian nilai x sama dengan 1, jadi setiap x yang kita temui, ya, kita ganti dengan 1. Ya. Nah, sehingga fungsi ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi cos y sama dengan x-nya kita ganti 1. Nah, artinya kita dapatkan y kuadrat per 6 ditambah fy. Nah, y-nya sebarang gitu ya, tidak kita ganti.
ditambah X kuadrat, ini 1, ya, 1 dikurang F 0. Nah, ini sama dengan cos Y tadi ya. Kemudian yang belum kita dapatkan adalah ini ya, FY ya. Nah, maka dengan aljabar biasa, pindah rubah saja, kita bisa dapatkan FY di sini, ya. FY sama dengan cos Y, kemudian dikurang Y kuadrat per 6, dikurang 1, ini minus, pindah ke sini, plus ya, ditambah F0. Ya. Nah, kita masukkan lagi FY yang sudah kita dapatkan ini, ya, ke solusi kita yang kita dapatkan. Kita substitusi saja, ya. Jadi FY yang ini, kita substitusi ke sini. Ya. Sehingga solusinya bisa kita dapatkan. Jadi ini ya, ini solusi kita tadi, ya. Kemudian FY yang ini substitusikan ke sini. Nah, maka kita akan dapatkan solusinya adalah UXY, X pangkat 3, Y kuadrat per 6, ditambah FY tadi ya, tambah FY dikurang X kuadrat, ditambah X kuadrat kurang F0, kemudian FY-nya ini tadi kita substitusikan dengan nilai yang sudah kita dapatkan. Ya, kita lakukan aljabar biasa, penjumlahan dan pengurangan di sini. Kemudian ini F0-nya bisa habis, ya. Ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan solusinya adalah seperti ini ya, UXY, ya, sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat per 6 ditambah X kuadrat dikurang Y kuadrat per 6 dikurang 1 ditambah cos Y, ya. Nah, jadi ini solusinya, ya. Ini solusinya. Nah, kemudian teman-teman perlu teman-teman pahami bahwa solusi ini, ya, solusi ini hanya berlaku jika, ya, jika syarat batas atau kondisinya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, kalau syarat batasnya beda, maka solusinya tentu akan berbeda pula, gitu ya. Tapi bentuk umumnya, bentuk umum dari solusinya yang ini tadi, ya tentu akan tetap sama, gitu ya. Jadi yang perlu kita sesuaikan di sini hanya syarat batasnya saja. Jadi syarat batasnya berbeda, maka solusinya itu akan berbeda. Seperti itu ya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Pak. Belum ada? Bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, Bisa, Pak. baik. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, kalau teman-teman tidak sempat mencatat, nanti mungkin saya bisa bagikan ini ya ke teman-teman. Ya. Atau mau catat dulu juga sembari saya jelaskan juga silahkan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Berikutnya adalah persamaan Laplace ya. Sudah kita singgung tadi ya, persamaan Laplace. Nabla kuadrat U atau Laplacian dari suatu medan skalar ya. Nah, ini kita sebut sebagai Laplacian ya. Laplacian dari suatu medan skalar adalah 0. Nah, itu yang disebut sebagai persamaan Laplace ya. Kalau Laplacian dari suatu medan skalar adalah suatu fungsi, nah itu tadi persamaan Poisson ya. Oke. Ini persamaan Laplace ya. Oke, kemudian ini juga sudah kita singgung tadi bahwa nabla kuadrat ya, ini adalah operator Laplacian ya. Operator Laplacian. Dan bentuknya itu sangat tergantung pada ini sistem ya. Pada sistem koordinat yang kita gunakan ya. Jadi kalau
yang kita gunakan tadi adalah sistem koordinat kartesian, maka ya tentu bisa kita gunakan ini. Ya. Tapi kalau sistem koordinat kita berbeda, misalkan koordinat yang kita gunakan adalah koordinat bola, tentu perlu kita sesuaikan ya. Bagaimana Laplacian untuk koordinat bola, kemudian bagaimana Laplacian untuk koordinat silinder. Nah, teman-teman sudah pelajari di bab sebelumnya terkait dengan transformasi koordinat dan koordinat lengkung ya, yang ortogonal ya. Oke. Itu ya. Jadi ya teman-teman bisa ingat kembali atau buka catatan kuliah teman-teman ya terkait dengan operator diferensial dalam sistem koordinat lengkung ya yang ortogonal ya. Jadi bentuknya berbeda ya, bentuknya berbeda. Namun mungkin dalam pembahasan kali ini kita akan membahas untuk koordinat kartesian saja ya. Untuk memudahkan pemahaman terlebih dahulu, kita gunakan sistem koordinat kartesian ya sebagai contoh ya. Oke. Kemudian persamaan Laplace ya dalam sistem koordinat kartesian. Jadi Laplacian dari koordinat kartesian tadi sudah kita pahami ya. Bentuknya adalah seperti ini. Do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat ya. Nah, kemudian jika Laplacian ini sama dengan 0, nah itulah yang disebut sebagai persamaan Laplace ya. Begitu ya. Oke, kemudian di mana persamaan Laplace ini kita gunakan atau kita aplikasikan ya. Jadi persoalan terkait dengan persamaan Laplace ini akan sering muncul dan kita gunakan dalam persoalan atau permasalahan fisik terkait dengan potensial ya, potensial gravitasi ya, kemudian potensial listrik. Teman-teman sedang pelajari di listrik magnet, kemudian temperatur ya, distribusi temperatur untuk kondisi yang tidak ada sumber. Jadi tidak ada sumber panas di sana, tidak ada sumber dingin di sana gitu ya. Tapi suhu di masing-masing ujung itu dibuat tetap ya. Dibuat tetap, kemudian tidak bergantung waktu ya. Jadi suhu atau kondisinya di sana tidak berubah atau steady state ya. Nah, kita akan lebih fokus pada contoh yang ini ya. Temperatur untuk kondisi tidak ada sumber ya. Dan tidak bergantung waktu atau kondisi yang steady state ya. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan distribusi temperatur ya menggunakan persamaan Laplace ini ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah untuk persoalan satu dimensi ya, jadi kalau persoalan Laplace ini kita bahas di sana adalah persoalan satu dimensi, jadi misalkan hanya bergantung kepada variabel X saja gitu ya. Jadi misalkan kita punya suatu kawat ya, suatu kawat gitu ya, misalkan atau suatu silinder gitu ya, suatu silinder seperti itu. Kemudian suhu di sini, suhu di ujung di sini adalah 0 derajat Celcius, kemudian suhu di ujung sini adalah 100 derajat Celcius gitu ya. Kemudian panjang dari silinder kita adalah L. Nah, artinya panas atau distribusi temperatur pada silinder ini hanya bergantung pada variabel X saja ya. Kan ini kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesian, kan ini berarti sumbu X ya. Ini sumbu Y ya. Kemudian ini sumbu Z ya. Nah, tapi karena dia berbentuk silinder seperti ini ya, artinya distribusi panas atau distribusi temperaturnya hanya bergantung pada variabel X saja. Hanya bergantung pada satu variabel saja. Ya. Nah,
Maka tentu seperti ini ya. Karena Laplacian tadi, Laplace tadi adalah Laplacian dari suatu medan skalar adalah 0, kemudian do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat tentu sama dengan 0 ya. Tapi di sini karena fungsi kita itu hanya satu dimensi saja, nah maka ini tentu tidak ada ya. Jadi ini akan menjadi D kuadrat U per DX kuadrat ya, sama dengan 0. Oke. Nah maka persamaan Laplace satu dimensi ini ya kita bisa selesaikan menggunakan metode penyelesaian biasa ya, menggunakan metode penyelesaian yang sama dengan persamaan diferensial biasa seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah bagaimana kalau persoalan kita adalah persoalan 2 dimensi atau 3 dimensi gitu ya. Jadi misalkan selain dipengaruhi oleh variabel X juga dipengaruhi oleh variabel Y gitu ya. Ini untuk 2 dimensi ya. U sama dengan fungsi dari variabel X dan Y ya. Atau U adalah fungsi dari variabel ruang 3 dimensi ya, X, Y dan Z. Nah, maka yang perlu kita lakukan di sini adalah pemisahan variabel. Ya. Jadi kita pisah-pisahkan variabelnya. Ya. Oke, untuk bisa lebih memahami tentu kita akan bahas menggunakan suatu contoh soal. Ya. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk persoalan satu dimensi ya. Jadi seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi. Ya, jadi kita memiliki suatu silinder dengan panjang L ya. Kemudian salah satu ujungnya kita buat suhunya tetap di 0 derajat Celcius, kemudian ujung yang lain di sini kita buat suhunya tetap di 100 derajat Celcius gitu ya. Nah, kemudian dia dalam keadaan steady state, artinya suhu di sini tidak berubah, suhu di ujung sini juga tidak berubah, gitu ya. Kemudian tidak ada sumber panas di sini, ya. Tidak ada sumber panas, tapi ininya kita jaga tetap 0, ini kita jaga tetap 100, ya. Tapi tidak ada sumber panas, ya. Jadi keadaannya adalah keadaan yang steady, ya, sehingga memenuhi persamaan Laplace, ya. Oke, baik. Jadi yang menjadi persoalan di sini adalah tentukan persamaan distribusi temperatur ya. Jadi persamaan distribusi maksudnya kan kita mengetahui ini ya. Kita memiliki silinder seperti ini, suhu di ujung ini adalah 0 derajat, suhu di ujung ini adalah 100, kemudian panjangnya L. Kalau ditanya misalkan berapa suhu di sini ya. Berapa suhu di sini? Berapa suhu di sini ya? Tentunya akan sangat bergantung pada X ya. Ya. Jadi semakin kalau kita lihat di sini ya, tentu semakin besar nilai X ya, maka tentunya kita bisa lihat saja ya tanpa menghitung ya. Kalau dari kondisi seperti ini maka T-nya akan semakin besar pula ya. Kemudian yang paling besar adalah bagian ujung 100 derajat seperti itu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kondisi seperti ini, ya distribusi temperatur ini bisa kita selesaikan menggunakan persamaan Laplace satu dimensi. Ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, karena fungsi kita adalah fungsi temperatur, ya. Medan skalar kita di sini adalah temperatur, ya. Jadi d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0, ya. Jadi kalau rumus umumnya tadi kan seperti ini ya. Dari persamaan Laplace, nabla kuadrat U sama dengan 0 ya. Jadi nabla kuadrat U sendiri itu adalah
do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat ya. Karena Laplasiannya sama dengan 0, berarti ini sama dengan 0 ya. Kemudian karena hanya satu dimensi, nah maka ini tidak ada ya. Kemudian medan skalar kita adalah fungsi temperatur ya. Maka ditulis seperti ini ya. D kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0 ya. Ini ya tentunya sama saja artinya dengan ini ya. Jadi D kuadrat, turunan orde 2 dari T terhadap X adalah turunan terhadap X dari DT per DX ya. Nah ini sama teman-teman ya. Jadi ini kita kalikan di sini, ini tentu akan seperti ini ya. Jadi D ya. DX kita kali 0 tentu akan 0 ya. D dari DT per DX akan sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini kita integralkan, jadi kita akan dapatkan D integral dari DT per DX ya. Itu ya. Nah, tentu dia akan merupakan suatu konstanta ya. Jadi DT per DX di sini adalah suatu konstanta A gitu ya. Kita bisa pahami bahwa tentu kalau ini merupakan suatu konstanta, katakanlah ini 3 ya. Turunan dari 3 terhadap X tentu akan sama dengan 0 ya. Jadi mudah sekali kita pahami ini gitu ya. Kenapa DT per DX adalah suatu konstanta ya. Karena kalau konstanta kita turunkan terhadap suatu variabel tentu hasilnya akan 0 ya. Maka akan memenuhi persamaan ini ya. Kondisi ini ya. Jadi DT per DX adalah suatu konstanta ya. DT per DX di sini adalah suatu konstanta. Ini kita lakukan operasi aljabar biasa ya. Kita kalikan ke sini. Jadi kita akan dapatkan DT sama dengan A dx ya, kita integrasikan di sini. Jadi T sama dengan A X ditambah B ya. Ini suatu konstanta ya, suatu konstanta ya. Seperti itu ya. Jadi fungsi kita adalah akan menjadi seperti ini ya. Nah, maka ini adalah fungsi dari distribusi temperatur ya. Distribusi temperatur yang menjadi solusi ya. Yang menjadi solusi dari permasalahan fisis kita ini ya. Jadi kita bisa lihat ya, permasalahan fisis kita ini kita nyatakan dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Kemudian kita cari solusinya ya, solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut. Ya, sehingga kita bisa dapatkan informasi dari persoalan fisis tersebut ya. Yaitu bagaimana fungsi distribusi temperaturnya ya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita tadi memiliki syarat batas, teman-teman. Jadi syarat batasnya adalah yang pertama, di ujung ini, artinya di ujung ini tentu X-nya sama dengan 0 ya. Di pusat koordinat ini ya. Jadi X-nya sama dengan 0. Kemudian di sini, X-nya sama dengan L tentunya ya. Nah, jadi pada saat X sama dengan 0, ya, suhunya 0. Pada saat X sama dengan L, suhunya 100 derajat Celcius. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja syarat batas ya. Yang ada 2 syarat batas di sana. Yang pertama adalah pada saat X sama dengan 0, T-nya atau suhunya 0. Pada saat X sama dengan L, suhunya 100 ya. Fungsi kita tadi adalah yang ini. Nah, tinggal kita masukkan saja syaratnya. Jadi syarat yang pertama pada saat X sama dengan 0, kita masukkan ke sini ya. Jadi T
A 0 di sini ya, A dikali 0 gitu ya. Kemudian tambah B sama dengan 0 ya. Karena suhu pada saat X sama dengan 0 adalah 0 ya, T0. Artinya B juga sama dengan 0 ya. Oke, kemudian kita masukkan syarat batas yang kedua ya. Syarat batas yang kedua pada saat X sama dengan L ya. Jadi A dikali L ya, ditambah B, B-nya 0 ya. A dikali L sama dengan 100 ya. Maka A ini bisa kita dapatkan, A adalah 100 per L ya, 100 per L. Sehingga tentunya bisa dengan mudah kita cari solusi atau fungsi dari distribusi temperatur ya. Kita tinggal substitusikan saja. 100 per L ini menjadi A. B-nya adalah 0 ya. Sehingga tentu bisa kita dapatkan persamaan distribusi temperatur adalah seperti ini ya. T sama dengan 100 per L dikali X ya. Jadi kalau kita gambarkan fungsi temperatur ini, dia akan membentuk garis lurus seperti ini ya. Ini adalah X, ini adalah temperatur. Jadi pada saat X-nya sama dengan 0, maka suhunya adalah 0 ya. Pada saat X-nya adalah 100, X-nya sama dengan L, suhunya katakanlah 100 di sini ya. Ini 0 derajat Celcius ya. Maka akan seperti ini. Ini ya. Ini L ya. Seperti itu ya. Nah, maka kemiringan ini adalah 100 per L. Oke. Jadi kita bisa pahami bahwa semakin ke kanan ya, suhunya akan semakin tinggi dan maksimumnya adalah 100 ya. Di mana fungsinya adalah seperti ini ya. T sama dengan 100 per L dikali X ya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, jadi yang pertama yang kita bahas tadi adalah untuk kasus satu dimensi ya. Kemudian bagaimana kalau persamaan Laplace kita adalah persamaan Laplace yang memiliki dua variabel ya, dua dimensi atau tiga dimensi ya, tiga variabel. Nah, maka kita perlu menggunakan metode pemisahan variabel ini ya. Perlu kita lakukan pemisahan variabel di sana ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan metode pemisahan variabel tersebut ya. Oke, kita bahas metode pemisahan variabel. Jadi pada metode ini ya, kita misalkan solusi ya. Kita misalkan bentuk solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut ya, adalah perkalian dari tiga buah fungsi ya. Jadi kita misalkan solusi U X, Y, Z ini adalah perkalian dari tiga buah fungsi yang masing-masing tergantung kepada masing-masing variabel ini, variabel X, Y, dan Z, ya, yang masing-masing terdiri dari satu jenis variabel, ya. Maksudnya seperti ini, ya. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial parsial kita, U, X, Y, Z, adalah perkalian dari suatu fungsi dengan variabel masing-masing gitu ya. Jadi fungsi X dikali dengan fungsi Y dikali dengan fungsi Z. Seperti itu ya.
Jadi fungsi X di sini, dia hanya memiliki variabel X saja, kemudian fungsi Y di sini hanya memiliki variabel Y saja, kemudian fungsi Z di sini hanya memiliki variabel Z saja. Gitu ya. Kita misalkan seperti itu ya. Solusinya adalah perkalian dari suatu fungsi yang hanya memiliki satu variabel saja ya. Jadi perkalian dari 3 fungsi gitu ya. Kalau kita memiliki 3 variabel. Kalau 2 variabel artinya 2 fungsi saja ya. Misalkan U X Y gitu ya. Berarti X fungsi dari X dikali dengan Y fungsi dari Y ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita substitusikan bentuk ini tadi, bentuk solusi ini tadi, yang mana merupakan perkalian dari fungsi yang hanya mempunyai satu variabel ini ke dalam persamaan Laplace ya. Jadi persamaan Laplace kita tadi adalah nabla kuadrat U sama dengan 0 ya. Nah, sehingga nanti kita bisa memperoleh fungsi ini secara terpisah ya. Jadi fungsi X, fungsi Y, dan fungsi Z ya, bisa kita dapatkan ya. Oke, contoh ya. Contoh kita bahas untuk kasus 2 dimensi ya. Kita bahas untuk kasus 2 dimensi. Oke, untuk kasus 2 dimensi, nah artinya hanya ada 2 variabel di sana, variabel X dan variabel Y, ya, U, X, Y, sama dengan X dikali Y, kemudian kita substitusi ke persamaan Laplace, ya. Jadi, U kita yang berbentuk seperti ini kita substitusi ke sini. Kita substitusi ke sini, ya. Seperti itu, ya. Jadi kita substitusikan ini ya ke persamaan Laplace kita. Jadi ini yang menjadi U kita sekarang ya. Ini kita substitusikan juga ke sini ya, sama dengan 0 ya. Oke, kita bahas ya. Jadi U X Y kita misalkan sebagai perkalian tadi ya antara 2 buah fungsi dengan variabel yang berbeda gitu ya, fungsi X dan fungsi Y. Kemudian di sini ada do kuadrat U per do X kuadrat, artinya kita cari dulu do U per do X ya. Di do U per do X adalah do per do X dari U ya. Ini adalah U kita. U kita adalah X dikali Y, di XY. Nah, karena kita turunkan terhadap X, artinya Y adalah konstanta, berperilaku sebagai konstanta di sini gitu ya. Karena kita turunkan terhadap X. Kita keluarkan saja ini, jadi Y, do X ya, per do X ya. Do X besar ya, fungsi dari X ya, terhadap X ya. Kemudian yang kita butuhkan di sini adalah do kuadrat U per do X kuadrat ya. Jadi do kuadrat U per do X kuadrat ya. Jadi do per do X ya. Jadi tentunya turunan dari ini ya. Do kuadrat U per do X kuadrat adalah turunan dari ini terhadap X ya. Jadi do per do X dari Y do X per do X. Ini ya masih merupakan konstanta karena kita turunkan terhadap variabel X ya. Di Y. Ini berarti kalikan saja ke sini ya. Berarti do kuadrat X per do X kuadrat ya. Ini ya. Kita substitusikan ke sini. Ya. Jadi do kuadrat U per do X kuadrat kita sekarang adalah ini. Ya. Gitu ya. Tentunya dengan cara yang sama, seperti ini, mudah saja kita bisa akan dapatkan do kuadrat U per do Y kuadrat ya. Sama dengan X do kuadrat Y per do X kuadrat ya. Kemudian ini kita substitusikan ke sini, kemudian ini kita substitusikan ke sini, sama dengan 0, maka persamaan Laplace kita yang tadinya seperti ini, setelah kita substitusikan tadi, akan berbentuk seperti ini ya. Nah, lihat di sini variabelnya belum terpisah,
Jadi di sini masih ada variabel Y dan X. Di sini adalah variabel X dan Y ya, belum terpisah. Nah, ini sama dengan 0. Kita kalikan dengan 1 per XY ya. Jadi ini tidak akan mempengaruhi, teman-teman. Kenapa tidak akan mempengaruhi? Karena ini 0 ya. Apapun dikalikan dengan 0 ya sama 0 gitu ya. Jadi kita kalikan di sini untuk menyederhanakan saja, tapi tidak mengubah nilainya. Ya. Jadi kita kalikan dengan 1 per XY ya. Ini, nah artinya habis ya. Tinggal 1 per X. Kemudian ini tinggal 1 per Y. Jadi di sini akan menjadi 1 per X, 1 per X besar, ini 1 per Y besar. Nah, sehingga di sini akan menjadi variabel X, di sini akan menjadi variabel Y ya. Variabelnya akan terpisah. Nah, maka dari itu disebut sebagai metode pemisahan variabel ya. Oke, jadi akan berbentuk seperti ini ya. Akan berbentuk seperti ini. Ya. 1 per X, 2 kuadrat X per 2X kuadrat, ditambah 1 per Y, 2 kuadrat Y per 2Y kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, kapan ini bisa sama dengan 0? Kalau ini adalah suatu konstanta ya. Jadi suatu konstanta dikurang dengan suatu konstanta tentu akan sama dengan 0 tentunya ya. Tidak bisa ini merupakan suatu fungsi ya, tidak mungkin ya. Ini turunan terhadap X, ini turunan terhadap Y ya. Tentu tidak bisa kalau ini merupakan suatu fungsi. Ini harus berupa konstanta ya. Jadi 1 per X, 2 kuadrat X per 2X kuadrat ini adalah K kuadrat, kemudian 1 per Y, 2 kuadrat Y per 2Y kuadrat adalah minus K kuadrat ya. Nah, maka akan memenuhi ini ya, sama dengan 0 ya. Oke, jadi di sini dijelaskan kembali bahwa masing-masing suku itu harus sama dengan suatu konstanta ya. Jadi K kuadrat di sini ya, minus K kuadrat. Nah, sehingga kita bisa peroleh 1 per X, 2 kuadrat X per 2X kuadrat adalah K kuadrat. Kemudian ini tinggal dikali silang saja ke sini ya. Kita dapatkan 2 kuadrat X per 2X kuadrat sama dengan K kuadrat X ya. Kita pindah ruaskan ke sini akan menjadi seperti ini ya. Jadi 2 kuadrat X per 2X kuadrat dikurang K kuadrat X itu sama dengan 0 ya. Seperti itu ya. Ini tentunya mudah saja ya. Ini tinggal kita kalikan ke sini, kita dapatkan 2 kuadrat X per 2X kuadrat sama dengan K kuadrat X ya. Kita pindahkan ke sini ya. Tentu akan menjadi seperti ini ya. Kemudian solusi dari persamaan ini ya, solusi dari persamaan ini berbentuk seperti ini ya, berbentuk eksponensial seperti ini ya. Solusinya adalah jadi X yang merupakan fungsi dari X sama dengan ya A eksponensial Kx ditambah B eksponensial min Kx ya. Jadi ini solusi dari ini ya. Seperti itu ya. Nah, itu baru untuk variabel X saja. Untuk variabel X ya. Jadi kita memiliki dua variabel tadi. Jadi ada variabel X dan variabel Y ya. Nah, kemudian untuk variabel Y ya, untuk variabel Y yang kita misalkan di sini tadi, jadi 1 per Y, 2 kuadrat Y per 2Y kuadrat, itu sama dengan minus K kuadrat ya, ini ya. Gitu ya. Di 1 per Y, 2 kuadrat Y per 2Y kuadrat, sama dengan minus K kuadrat. Nah, ini sama dengan D kuadrat Y per DY kuadrat. Ya, ini kita pindahkan ke sini menjadi tambah K kuadrat Y sama dengan 0 ya. Nah, solusinya adalah seperti ini ya. Solusinya adalah Y sama dengan C. Ini konstanta saja, A dan B di sini adalah suatu konstanta saja ya. Untuk membedakan saja di sini A, B, C, D untuk membedakan saja ya. Kemudian C, I, K, Y ditambah D, E, min, I,
jadi imajiner di sini ya, KY, atau solusinya bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi sinus dan kosinus seperti ini. Jadi fungsi dari Y sama dengan C cos KY ditambah D sin KY ya. Gitu ya. Kemudian kita misalkan tadi ya, fungsinya adalah dalam bentuk perkalian ya. Jadi solusi dari X dikali dengan solusi dari Y tadi. Nah, X dan Y sudah kita dapatkan ya. X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini ya. Ya tinggal kita kalikan saja, ini dengan ini dengan ini ya. Ini dengan ini dengan ini ya. Kita kalikan ya, atau bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini ya. Jadi kita akan peroleh bentuk fungsi yang merupakan solusi dari persamaan diferensial parsial tersebut ya. UXY sama dengan X, fungsi X dikali dengan fungsi Y. Jadi fungsi X kita tadi adalah ini ya. A E KX ditambah B eksponensial min KX. Kemudian ini solusi dari fungsi Y tadi, C dikali cos KY ditambah D sin KY ya. Jadi tinggal kita kalikan saja, ini kali ini kali ini ya. Jadi A dikali C katakanlah membentuk suatu konstanta baru yang kita sebut sebagai A1 di sini ya. Jadi A1 EKX dikali cos KY, kemudian ini dikali ini ya. Jadi A2 E eksponensial KX sin KY. Nah, kemudian ini ya. B dikali C ya. Katakanlah membentuk konstanta A3 ya. A3 eksponensial min KX cos KY, kemudian ini dengan ini ya. A4 eksponensial min KX sin KY. Ya, seperti itu ya. Nah, kita akan dapatkan solusi seperti ini. Ini adalah UXY ya, yang merupakan solusi dari persamaan diferensial parsial kita. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan A1, A2, A3, dan A4. Nah, kita bisa dapatkan dari syarat batas nantinya yang diberikan pada soal. Ya. Itu ya. Jadi tergantung pada persoalan nantinya, syarat batasnya seperti apa. Maka kita bisa dapatkan A1, A2, A3, dan A4-nya. Oke ya. Kemudian bentuk lain yang mungkin. Oke, bentuk lain yang mungkin ini maksudnya adalah tadi, pemisalan yang kita gunakan adalah ini ya. Pemisalan yang kita gunakan adalah 1 per X, do kuadrat X per do X kuadrat, kita misalkan dengan K kuadrat. Kemudian 1 per Y, do kuadrat Y per do Y kuadrat kita misalkan dengan minus K kuadrat ya. Bisa saja kita tulis seperti ini gitu ya. Pemisalannya misalkan ini yang kita misalkan sebagai minus K kuadrat. Ini yang kita misalkan sebagai K kuadrat. Bisa saja ya. Karena ini juga tetap akan memenuhi ya. Sama dengan 0 ini. Nah, maka fungsi bentuk lain ya, kalau kita misalkan seperti ini, maka solusinya akan berbentuk ini ya. Jadi kalau ini eksponensial KX tadi, ini akan menjadi eksponensial KY. Cos KX menjadi cos KY menjadi cos KX ya. Jadi itu saja bedanya ya, pemisalan yang kita gunakan tadi ya. Jadi bentuk lainnya akan menjadi solusinya seperti ini ya. U XY B1 ya, katakanlah konstantanya menjadi B1 gitu ya. B1 E eksponensial KY cos KX ditambah B2 eksponensial KY sin KX ditambah B3 eksponensial min KY cos KX tambah B4 eksponensial min KY sin KX ya. Kalau pemisalannya kita balik seperti ini ya. Nah, jadi itu metode pemisahan variabel ya. Yang kita bahas adalah 2 variabel di sini ya, 2 dimensi ya. Oke, kita akan bahas contoh kasus 2 dimensi ini dalam distribusi temperatur
pada benda dua dimensi ya. Jadi kalau tadi satu dimensi saja, jadi misalkan silinder gitu ya, silinder kemudian hanya dipengaruhi oleh variabel X saja. Nah, kemudian bagaimana distribusi temperatur jika ada dua variabel di sana ya. Jadi ada variabel X, kemudian ada variabel Y ya. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman. Contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Ini adalah lempeng semi-infinite ya. Kita sebut sebagai lempeng semi-infinite. Jadi ini adalah suatu lempeng ya, tentunya lempeng berbentuk dua dimensi. Kenapa semi-infinite di sini? Karena di sininya terbatas ya, dari 0 sampai L, di sininya juga terbatas. Nah, tapi ke atasnya itu tak berhingga gitu ya. Jadi disebut sebagai lempeng yang semi-infinite ya. Nah, ini juga keadaannya steady state, teman-teman. Jadi tidak ada sumber panas di sini. Kemudian temperaturnya juga tidak dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Jadi temperatur di sini tidak berubah. Ini tetap 100, ini tetap 0, ini tetap 0 ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sisi ini dari sisi sini jadi suhunya di sini 100 derajat, di sini 0, di sini 0 juga, kemudian di sisi yang tak berhingga di sini misalkan tak berhingga ini 0 juga gitu ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah fungsi distribusi temperatur sehingga bisa kita tentukan temperatur di sini, dan seterusnya ya. Bisa kita tentukan ya dengan mencari solusinya ya dari fisis ini. Jadi persoalan fisis ini bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Kemudian kita ingin mencari solusinya seperti apa ya, gitu ya. Oke, jadi solusinya adalah kita harus menggunakan metode pemisahan variabel ya, metode pemisahan variabel ya. Oke, ini tambahan penjelasan saja gitu ya. Jadi salah satu sisinya jadi panjangnya di sini adalah L gitu ya. Kemudian ini 100, ini 0, tak berhingga di sini juga 0 gitu ya. Nah, maka ini kita masih membahas persamaan Laplace ya. Kita masih membahas di sini persamaan Laplace, di mana persamaan Laplace adalah nabla kuadrat U sama dengan 0, atau Laplacian dari medan skalar kita adalah temperatur ya, sama dengan 0 ya. Gitu ya. Jadi temperatur ini adalah fungsi dari X dan Y, gitu ya. Temperatur kita yang di sini adalah fungsi dari X dan Y. Nah, maka kita gunakan separasi variabel di sini ya. Jadi T, X, Y sama dengan X, fungsi X dan fungsi Y ya. Jadi fungsi X hanya memiliki variabel X, fungsi Y hanya memiliki variabel Y saja. Gitu ya. Kemudian ini ya, kita substitusikan ke persamaan Laplace. Jadi kalau kita tuliskan ini persamaan Laplace-nya akan menjadi do kuadrat T per do X kuadrat ditambah do kuadrat T per do Y kuadrat ya, sama dengan 0 ya. T ini yang kita substitusikan dengan ini ya. Gitu ya. Oke, kita masukkan, jadi T-nya menjadi ini XY, dimasukkan ke persamaan Laplace dua dimensi ya, maka akan menjadi seperti ini ya. Dengan ya caranya sama, jadi tidak saya turunkan lagi gitu ya. Tidak saya turunkan lagi bagaimana kita bisa mendapatkan ini. Ya. Oke. Kita bisa dapatkan seperti ini. Setelah kita substitusikan, kemudian kita kali dengan 1 per XY ya, untuk melakukan pemisahan pada variabel ini, kita dapatkan ini ya. Oke, kita akan dapatkan ini. Nah, kemudian bisa kita gunakan metode yang tadi atau kita
kita susun lagi sedemikian rupa bahwa 1 per X, ya, 1 per X, do kuadrat X per dx kuadrat sama dengan ini, ya. Jadi ini maksudnya adalah ini adalah min K kuadrat gitu ya. Tentunya ini adalah K kuadrat, sama saja ya. Ini min K kuadrat, ini adalah K kuadrat ya. Sama saja ya. Jadi ini sama dengan, ini pindah ke sini tentu menjadi min, sama dengan minus K kuadrat ya. Di mana K-nya harus besar dari 0 ya. Ya. Oke. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini ya. Jadi 1 per X, do kuadrat X per dx kuadrat sama dengan min K kuadrat. Ya, ini tinggal kita kalikan saja ke sini. Ya. Jadi kita dapatkan d kuadrat X per dx kuadrat sama dengan min K kuadrat dikali X. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, minus dikali minus plus di sini ya. Jadi d kuadrat Y per dy kuadrat sama dengan K kuadrat Y. Ini adalah Y ya, bukan T ya, Y. Oke, nah kemudian ini ada dua buah fungsi kita, fungsi X dan fungsi Y ya. Jadi fungsi X di sini adalah suatu fungsi yang sifatnya harmonik, tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi sinus dan kosinus. Jadi ini adalah solusinya akan berbentuk seperti ini, X A cos KX tambah B sin KX. Kemudian ini solusinya dalam bentuk eksponensial ya. Eksponensial. Jadi Y sama dengan C eksponensial KX ditambah D eksponensial min KY. Ini KY ya. KY, ini KY ya. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita gabungkan saja ya. Ini kita kalikan dengan ini. Oke, sebelum kita gabungkan itu, ya, kita tentukan konstanta-konstantanya dulu tadi ya. Jadi kalau bentuk umumnya tadi kan masih dalam bentuk A1, A2, dan seterusnya ya. Nah, kita cari konstanta A, B, C, D. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa konstanta ini bisa kita dapatkan dengan memperhatikan syarat batas atau memasukkan syarat batas kita ya. Nah, syarat batas kita yang pertama adalah ini, teman-teman. Pada saat di sini tentu X-nya ya adalah dari 0 sampai L ya. X-nya adalah dari 0 sampai L. Kemudian Y-nya sama dengan 0. Tentunya di sini Y sama dengan 0 ya. Di sini Y sama dengan 0. Ya. Itu ya. Oke, itu syarat batas yang pertama, ya, ini syarat batas yang pertama. Jadi pada saat Y-nya sama dengan 0, kemudian T-nya X, ya, di mana X-nya itu dari 0 sampai L, nah maka suhunya adalah 100. Ya. Kemudian syarat batas yang kedua adalah sisi kiri ini. Sisi kiri ini tentu yang 0 adalah X, ya, X sama dengan 0, kemudian Y-nya dari 0 sampai tak berhingga. Gitu ya. 0. Kemudian di sini syarat batasnya adalah X-nya sama dengan L, ya. X-nya sama dengan L, kemudian Y-nya dari 0 sampai tak berhingga. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini adalah X-nya tak berhingga, Y-nya juga tak X-nya itu kalau di sini X-nya adalah dari 0 sampai L, kemudian Y-nya di sini adalah tak berhingga. Ya. Jadi ada 4 syarat batas ya. Gitu ya. Jadi ini adalah sisi sumbu X, X-nya dari 0 sampai L, Y-nya 0, suhunya 100. Kemudian sebelah kiri X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah dari 0 sampai tak hingga, suhunya 0. Kemudian sisi sebelah kanan, X-nya sama dengan L, ya. X-nya sama dengan L, Y-nya dari 0 sampai tak hingga, suhunya 0. Kemudian berikutnya, X-nya dari 0 sampai L, Y-nya tak berhingga, suhunya 0. Ya. Sisi tak berhingga tadi. Gitu ya. Oke, maka kita, jadi ini syarat batasnya.
Jadi kita perlu tinjau solusinya ya dalam variabel Y dulu, misalkan kita tinjau solusi dalam variabel Y. Oke ya. Nah, jadi solusi dalam variabel Y tadi adalah seperti ini. Ya. Yang kita dapatkan tadi, yang ini. Oke. Nah, kemudian syarat batas yang kita masukkan adalah syarat batas yang keempat di sini ya. Pada saat Y-nya tak berhingga ya. Oke, pada saat Y-nya tak berhingga, berarti ini kan menjadi D per eksponensial pangkat tak berhingga gitu ya. Ini hasilnya tak berhingga ya. Jadi suatu bilangan dibagi tak berhingga ini kan 0 ya. Seperti itu ya. Kemudian nilai Y-nya harus sama dengan 0 gitu ya. Nilai fungsinya harus sama dengan 0. Artinya C di sini juga harus 0 ya. Nah, sehingga pertama ini ya, kita bisa dapatkan C-nya sama dengan 0 ya. Maka bentuk fungsinya akan menjadi seperti ini. Ya, setelah kita masukkan syarat batas tadi, ya. Oke. Kita sudah dapatkan ini. Solusinya ya. Y sama dengan D eksponensial min KY ya. Kita tinjau solusi dalam variabel X tadi ya. Jadi variabel X tadi adalah X A cos KX ditambah B sin KX ya. Oke, ini sin, ini cos gitu ya. Kemudian syarat batas yang berikutnya tadi ya, pada saat X-nya sama dengan 0 ya, Y-nya terserah dari 0 sampai tengah, maka fungsi temperaturnya adalah 0 ya. Fungsi temperaturnya di sana adalah 0. Oke, ini ya. Nah, artinya ini tentu akan sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, artinya kalau cos 0 tentu tidak 0 ya. Artinya yang harus 0 adalah A ya. Sehingga A di sini harus 0 ya. A harus 0, maka solusinya akan menjadi ini ya. Ini saja. Ya. Jadi dalam fungsi X solusinya adalah B sin KX ya. Oke. Berikutnya kita tinjau syarat pada saat X sama dengan L ya, yang sisi kanan tadi ya, sisi kanan, dia kan seperti ini ya, yang sisi kanan ini ya. Jadi pada saat X sama dengan L, kemudian Y-nya dari 0 sampai tengah, suhunya 0 ya. Jadi di sisi kanan suhunya 0, jadi berapapun nilai Y, T-nya akan tetap 0 ya. Jadi di sini yang harus bernilai 0 adalah fungsi X-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi fungsi ini ya harus bernilai 0 gitu ya. Nah, X-nya sama dengan L ya. Jadi kita bisa masukkan tadi solusinya adalah ini ya. Jadi B sin KX ya. Ini sama dengan 0 ya pada saat X sama dengan L. Di B sin KL sama dengan 0 ya. Sin berapa yang nilainya 0? Tentu sin kelipatan pi ya. Kelipatan pi ya. Jadi sin 0 gitu ya. Adalah 0 gitu ya. Kemudian sin 180 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan seperti ini bahwa Kn, K dikali L ini, jadi sin yang nilainya 0 adalah sin kelipatan pi. Ya. Artinya, kita bisa tuliskan di sini bahwa KL adalah N kali pi. N ini adalah kelipatan dari pi ya. Jadi ini adalah bilangan bulat ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi K dikali L sama dengan NP, ya. Sehingga K bisa kita tuliskan sebagai N ya, dikali P dibagi dengan L. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga ini nantinya bisa kita tuliskan ya. Bisa kita rumuskan. Jadi ini kita ganti dengan NP per L ya. Jadi solusinya tadi adalah ini.
dikali dengan ini, ya, gitu ya. Jadi misalkan D dikali B, nah ini akan menghasilkan suatu konstanta baru, ya. Katakanlah konstanta C, ya. Konstanta C, ya. Kemudian ini tadi bentuknya adalah eksponensial pangkat min KY. K-nya sudah kita dapatkan, ya. NP per L, ya. Berarti NP per L dikali Y, ya. Nah, ini ya. Kita dapatkan seperti ini. Jadi solusinya nanti akan seperti ini, ya. Y, XY sama dengan C, eksponensial min NP per L dikali Y, sin NP per L dikali X, ya. Nah, kita sudah bahas beberapa syarat batas tadi, ya. Kemudian syarat batas yang terakhir. Di sini, ya. Di sini, itu suhunya adalah 100 derajat Celcius, ya. Jadi pada saat Y-nya sama dengan 0, ya. Pada saat Y-nya sama dengan 0, X-nya terserah, ya. Suhunya 100. Gitu ya. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, berarti eksponensial pangkat 0, sesuatu pangkat 0 artinya akan sama dengan 1 gitu ya. Artinya C dikali 1 dikali ini, ya. Jadi C dikali sin NP per L dikali X sama dengan 100, ya. Ya. Nah, maka ini akan terpenuhi jika C-nya bernilai tunggal, ya. C-nya bernilai tunggal, ya. Jadi hanya ada satu nilai C untuk masing-masing ini, gitu ya. Kemudian ini bisa kita representasikan, ya, dalam bentuk deret, ya. Jadi akan berbentuk seperti ini, ya. Jadi T, ini T di sini, ya. Karena fungsi kita adalah solusi dari fungsi temperatur, T, XY, sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tangga, kemudian Cn, kemudian eksponensial N, P per L, di sini ada Y di sini, ya. Ada Y di sini, ya. Kemudian sin NP per L dikali X, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau kita terapkan syarat batas tadi, ya, karena di sini Y-nya kan sama dengan 0, ya, kita terapkan syarat batas, nah akan menjadi seperti ini, ya. Pada saat Y-nya sama dengan 0, ya. Jadi sigma N sama dengan 1 sampai tangga, Cn sin NP per L X sama dengan 100, ya. Ya. Kemudian misalkan fungsi ini, ya. Fungsi ini, ya, kita kalikan dengan fungsi yang lain, ya. Dikalikan dengan fungsi M dikali P per L X, ya. Kemudian kita integralkan dari sesuai dengan syarat batas kita dari 0 sampai L. Jadi integral dari 0 sampai L kita kalikan dengan ini, ya. Ya, kita kalikan dengan apa namanya? Sin, ya. Kita kalikan dengan sin di sini, ya. Sin M P per L dikali X, ya. Jadi sin M P per L X kita kalikan dengan ini, solusi yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Solusi yang kita dapatkan tadi adalah ini, ya. Nah, kita lakukan integrasi di sini, ya. Jadi integral, ya. Kemudian ini tadi sudah kita dapatkan, ya. Yang ini. Ini adalah 100, ya. Ya. Jadi bentuk sigma dengan bentuk integral kan sama saja, gitu ya. 100 sin MP per LX dx, ya. Kemudian ini kita selesaikan, ini, ya. Kita selesaikan di sini, ini dari 0 sampai L, 100 sin M P per L X dx, ya. Ini dari L per 2 dikali
CM di sini ya. Jadi ada konstanta baru di sini CM ya. Kemudian CM-nya akan menjadi seperti ini ya. 2/L integral dari 0 sampai L 100 sin MP per L dikali X dx ya. Nah, kita dapatkan konstantanya di sini ya. Ya, kita bisa dapatkan konstantanya di sini. Kemudian bukan CM ya, CN ya. Ini CN sama seperti ini tadi. Oke, nah CN-nya tadi sudah kita dapatkan seperti ini ya. Konstanta CN kita. Nah, tinggal kita selesaikan CN-nya. CN sama dengan 2/L tadi dari sini ya. Kemudian ini kita tinggal keluarkan saja ya. Kita keluarkan saja ini, kita dapatkan seperti ini ya. Ini L-nya akan habis nanti karena ada integrasi dari dalam sini gitu ya. 200 per NP, 1 dikurang cos NP. Nah, jadi ada dua nilai di sini. Jadi kalau N-nya genap ya, kalau N-nya di sini genap, maka CN-nya akan bernilai 0. Nah, kalau N-nya ganjil, maka CN-nya akan bernilai 400 per NP ya. Nah, sehingga fungsi temperaturnya tadi ya bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Di Cn eksponensial tadi min KY ya, jadi min NP per L Y sin NP per LX ya. Kemudian Cn-nya sudah kita dapatkan ya, seperti ini ya. Jadi 400 per Pi, kemudian kita susun ini ya. Eksponensial min Pi per 2Y sin Pi per LX, kemudian 1/3 eksponensial min 3 Pi per L, Y, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita nyatakan seperti ini, ya sudah cukup ya. Oke, jadi ini materi perkuliahan kita pada hari ini. Kita sudah sampai pada persamaan Laplace 2 dimensi untuk menentukan distribusi temperatur pada lempeng semi infinite ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan persamaan Poisson dan difusi ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum perkuliahan kita akhiri? Ada pertanyaan kira-kira? Silakan, ada pertanyaan? Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perkuliahan kita? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk materi yang 2 minggu lalu, fungsi Bessel itu belum dikirim ya, Pak? Oh iya, fungsi Bessel ya. Fungsi Bessel belum saya kirim. Oke. Nanti saya kirim ke GCR atau ke grup ya. Baik, Pak. Terima Kemudian kasih, Pak. materi yang hari ini juga akan saya kirim ya. Oke, baik. Mungkin rekaman yang minggu lalu juga saya bisa kirimkan ya ke GCR. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan ya materi perkuliahan kita pada hari ini.